Hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Lord Su mencibir, ia menatap Suqian Taiyi dengan tatapan main-main, seolah-olah ia telah melihat semua tipu dayanya. Kau pernah menjadi Raja Taisu. Jika kau mengkhianatiku, kau akan dicemooh oleh seluruh Taisu. Bahkan jika kau memiliki kekuatan untuk membunuhku di masa depan, Taisu tidak akan lagi mengakuimu sebagai raja. Begitu Lord Su mengatakan ini, ekspresi Suqian Taiyi menjadi sangat muram. Jelas, Lord Su tahu betul kelemahannya. Suzu, jangan terlalu bangga. Cepat atau lambat, aku akan mendapatkan kembali hal-hal yang hilang. Suqian Taiyi mengayunkan lengan bajunya dengan keras, menyebabkan Lord Su langsung mengerutkan kening, dan niat membunuh yang kuat terpancar darinya. Suqian Taiyi, jangan bingung soal prioritas. Sekarang, kamu tidak punya kualifikasi untuk berbicara seperti ini. Berlututlah. Lord Su menepuk singgasana besi hitam dengan telapak tangannya, menatap Suqian Taiyi dan meraung. Kemudian aura kuat terpancar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, tekanan yang sangat kuat membuat seluruh tubuh Suqian Taiyi bergetar. Wajahnya membiru dan ungu, lalu menjadi pucat. Namun, Suqian Taiyi pernah menjadi Raja Taisu. Bagaimana mungkin kesombongan seperti itu membuatnya berlutut? Bahkan di bawah tekanan yang kuat, Suqian Taiyi berdiri tegak dengan tatapan yang sangat tegas di matanya. Bagus sekali, anjing tua Taiyi. Kau tidak akan berlutut kan? Kalau begitu, aku akan menghajarmu sampai kau berlutut. Sosok Suzu tiba-tiba menghilang dari singgasana. Dan ketika dia muncul kembali, dia sudah tiba di depan Suqian Taiyi. Tinjunya mendarat dengan keras di perut Suqian Taiyi. Suara teredam terdengar dan sosoknya terpental ke belakang sebelum menabrak dinding besi dengan keras. Seteguk darah besar yang bercampur dengan organ dalam menyembur keluar. Namun, sebelum Suqian Taiyi bisa mengatur nafas, tubuh Suzu sekali lagi melesat dan mengayunkan tinjunya lagi. Dia tidak menggunakan senjata tajam apapun, seolah-olah hanya ini yang bisa meredakan kebencian di hatinya. Dalam sekejap mata, darah Suqian Taiyi mewarnai jubah naga hitamnya menjadi merah. Tampaknya, pada saat ini, jubah naga yang dikenakannya kehilangan kesuciannya. Hal yang mengejutkan adalah, Suqian Taiyi tidak pernah menghalangi atau bahkan melawan. Suqian Taiyi, kau jelas memiliki kesempatan untuk membunuh reinkarnasi Suzang, tetapi kau bersikeras mengabaikannya, bahkan sampai menghancurkan dirinya sendiri. Tidak mungkin anak ini bisa selamat. Ye Beijing tidak terlibat denganmu. Ditunda olehnya hanyalah alasan yang kau buat-buat. Kau tak lebih dari seorang pengkhianat Taisu. Anjing tua sepertimu pantas mati. Kau adalah mantan Raja Taisu. Di bawah kepemimpinanmu, Taisu kini mengalami kemunduran. Jika kita tidak menyerbu Senshi dan merebut sumber dayanya, Taisu akan hancur cepat atau lambat. Dan semua ini berkatmu. Suara Suzu terus terdengar. Dia tidak hanya melampiaskan amarahnya sendiri, tetapi juga tampaknya ingin memprovokasi Suqian Taiyi, seolah-olah dia berharap Suqian Taiyi akan melawan. Pukulan lain mendarat di wajah Suqian Taiyi. Seluruh wajahnya cekung, giginya patah, bola matanya menonjol dan wajahnya berlumuran darah. Meskipun dia dalam kondisi menyedihkan, dia dengan paksa berdiri dan menolak berlutut dengan cara apapun. Hahaha, wajah Suqian Taiyi terdistorsi, hingga tak lagi tampak seperti wajah manusia. Namun tawa yang keluar dari mulutnya terdengar seperti sedang mengejek Lord Su. Apa yang kau tertawakan? Kau menertawakan ketidakmampuanmu sendiri. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Aku seharusnya membunuhmu, tetapi aku tidak mengampuni nyawamu agar kau bisa menertawakanku. Lord Su menjadi semakin murka. Tinjunya dipenuhi darah, namun itu bukan darahnya, melainkan seluruh darah Suqian Taiyi. Lord Su melangkah maju, mengangkat tangannya dan mencengkram leher Suqian Taiyi erat-erat dan mengangkatnya. Kau tidak bisa melawan. Sejak kau kehilangan tahtamu, kau kehilangan kepercayaan diri untuk melawan dan terus bersembunyi. Taisu tidak membutuhkan raja lemah sepertimu. Tanpa diduga, Suqian Taiyi tidak melawan, tetapi hanya meludahkan seteguk darah ke arah Suzu. Meskipun darah dan air liur menghilang dalam jarak telapak tangan dari wajahnya, hal itu tetap membuat Lord Su semakin marah. Urat-urat di dahinya berdenyut dan tangan yang mencubit leher Suqian Taiyi terus mengerahkan tenaga. Tidak masalah jika aku mati bersamamu. Bagaimanapun, Taisu tidak dapat mengalahkan Senshi, dan kau juga tidak dapat mengalahkan reinkarnasi Suzang. Suara mencibir Suqian Taiyi diucapkan dengan susah payah. Niat membunuh di matanya semakin kuat. Sepertinya dia tidak sedang bercanda.
Susu mengerutkan keningnya karena dia merasa bahwa Sukyantei sedang mencoba menghancurkan dirinya sendiri. Tetapi dia tidak tahu apakah itu merupakan ancaman baginya. Tetapi Susu tetap melonggarkan cengkraman di lehernya. Tidak bisa membunuh reinkarnasi Susang. Apakah kau berbicara tentang sampah yang baru saja mencapai keabadian dewa? Ucap Lord Su. Luka di tubuh Sukyantei mulai pulih di bawah energi keabadiannya. Tetapi kegelisahan yang terpancar dari tubuhnya tidak hilang. Sampah. Maksudmu sampah seperti dia bisa menyegel salah satu jiwamu? Hahaha. Pembunuh ini sudah dipersiapkan sejak lama, tetapi berakhir dengan kegagalan dan kerugian besar. Kau masih bisa menyebutnya sampah? Sukyantei berkata sambil mencibir, menatap Lord Su dan menanyainya kalimat demi kalimat. Kamu adalah Raja Taisu, tetapi kamu sangat licik. Beberapa kemenangan tidak didasarkan pada pertempuran, tetapi dalam hal kekuatan dan kebijaksanaan. Aku dan kamu tidak akan pernah mampu menyamai Susang, dan bahkan tidak bisa mengejar wanita-wanita di sekitarnya. Juga, jangan kira aku tidak tahu bahwa kekuatan dan ranahmu saat ini bukanlah hasil dari latihanmu sendiri. Semakin kau ingin membuktikan sesuatu, semakin terlihat bahwa kau takut. Sukyantei berkata dengan suara dalam. Alasan dia tidak berbicara sebelumnya bukan karena beberapa kata dari Lord Su menghancurkan keyakinannya pada tahunnya. Dia hanya menunggu kesempatan untuk menekannya. Hahaha, Sukyantei, aku tidak memukulmu karena jiwaku tersegel. Aku hanya ingin melihat seberapa besar peningkatanmu selama bertahun-tahun. Tapi kau tetap mengecewakan. Kamu berbicara omong kosong dan mengaku canggih. Tapi menurutku, itu semua omong kosong belaka. Betapapun pintarnya Susang, aku telah menggunakan rahasia ilahi untuk mengetahui bahwa tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Pertempuran dengan sensi ini akan berhasil. Pertempuran akan dimenangkan. Mereka tidak punya peluang mengalahkanku. Lord Su menunjuk ke arah Sukyantei dan berteriak dengan suara yang dalam dan nada yang sangat tegas. Benarkah? Tentu saja aku tahu kau telah menggunakan rahasia ilahi untuk menyimpulkannya. Tetapi bukankah bertentangan jika kau mengatakan itu? Jika kemenangan sudah pasti, tidak peduli metode apa yang digunakan, mengapa kali ini kita harus bersusah payah dan merencanakan selama 1000 tahun hanya untuk membunuh reinkarnasi Susang? Aku mengerti, karena menurut perhitunganmu, berdasarkan rahasia ilahi, selama reinkarnasi Susang tidak mati, Senshi memiliki peluang untuk mengalahkan Taisu, meskipun hanya 1%, 1/1000, atau bahkan 1/10.000. Peluang mungkin kecil, tapi aku menasihatimu agar tidak berjudi. Sukyantei juga segera membalas. Setelah itu, tatapan mata Lord Su dingin. Dia tahu bahwa Sukyantei bukanlah orang bodoh. Jadi dia secara alami dapat melihat petunjuknya. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.